Saudara, ada banyak orang Kristen belum memahami dengan benar apa yang menjadi persyaratan seseorang boleh tinggal dalam kerajaan surga. Sehingga mereka masih beranggapan bahwa supaya kita boleh tinggal dalam kerajaan surga, maka sepanjang hidup kita, kita harus banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita harus rajin beribadah, kita harus rajin melakukan pelayanan. Saudara melakukan banyak kebaikan kepada orang lain, saudara rajin beribadah, saudara rajin pelayanan, itu baik tetapi bukanlah persyaratannya, saudaraku. Mari kita belajar dengan benar. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17, saudaraku, di situ sudah ada clue-nya, saudara. Sudah ada persyaratannya di sana, disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari kalimat ini, saudara, sangat jelas dan terang benderang bahwa tidak ada kontribusi apapun dari diri manusia dalam menentukan dia boleh tinggal dalam kerajaan surga atau tidak. Tidak ada sama sekali. Satu-satunya penentu adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus ini adalah firman Bapa yang di surga, yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud manusia. Sehingga Yesus ini adalah Tuhan. Dialah yang menentukan, dia yang memilih. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oleh karena itu, saudara, saudara mau beribadah jungkir balik, saudara mau melakukan ritual agama sebanyak apapun, saudara mau melakukan pelayanan seperti apapun, saudara, semuanya itu akan sia-sia kalau saudara bukan orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tempatmu tetap ada di neraka, saudara. Selanjutnya, saudara, ayatnya yang ke-17, Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sini, saudara, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Mengapa mengasihi orang lain itu dijadikan persyaratan, saudara? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara mau masuk surga, saudara tidak tahu siapa tuan rumahnya, saudara tidak mengenal Allah. Ya, kalau saudara tidak mengenal Allah, bagaimana saudara tahu di mana surga itu? Allahnya yang mempunyai surga aja saudara tidak tahu. Nah, bagaimana saudara bisa tahu kalau di dalam diri saudara itu mempunyai kasih? Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan lagi di sana, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini, saudara. Ya. Saudara tidak bisa membual, mengatakan aku mengasihi Allah, sementara ada sesamamu manusia, orang lain yang di depan matamu, yang terang benderang terlihat, engkau tidak mempunyai kasih terhadap orang itu. Nah, apa kasih itu, saudara? Kasih itu bukan cinta loh, saudara, ya. Ya, kasih itu beda dengan cinta. Cinta itu buatan manusia. Ya, orang berumah tangga bisa bercerai karena dibangun oleh rasa cinta. Cinta itu tidak abadi. Ya, orang pacaran bisa bubar karena cinta itu tidak abadi. Cinta itu penuh dengan kepentingan satu dengan yang lain. Ya, tetapi kalau kasih itu bersumbernya dari Allah, dan kasih itu tidak ada syaratnya, saudaraku. Allah mengasihi manusia begitu rupa, sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang dimaksudkan di dunia sini adalah manusia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di saat manusia masih bergelimbangan dengan dosa, ya, manusia masih berkubang dengan dosa, manusia masih berada dalam status dosa, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Apakah Yesus melakukan itu karena kita telah melakukan banyak kebaikan? Apakah Yesus melakukan itu karena kita mempunyai jasa? Sama sekali tidak, saudara. Itulah kasih.
Dia tidak memperhitungkan apa yang terjadi di dalam diri manusia. Dia hanya mengasihi manusia, ingin menyelamatkan manusia itu. Maka ketika manusia percaya atas pengorbanan Yesus itu, upahnya adalah dia beroleh surga. Maka oleh karena Allah itu adalah kasih, di dalam diri manusia-manusia yang ingin tinggal dalam kerajaan surga juga harus memiliki kasih. Nah, kasih itu seperti apa? Kalau kasih itu bukan cinta, lalu kasih itu seperti apa? Yang pertama, saudara, ciri-cirinya orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, dalam dirinya, bahwa dia mempunyai sifat ingin mengampuni orang lain. Ya, sekalipun saudara disakiti, ya, dirugikan, dikecewakan, dilukai, dicelakai, saudara tidak mau mendendam, saudara tidak mendendam terhadap orang itu. Saudara mungkin di momen itu merasakan kecewa dan sakit hati, tetapi tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mendendam, apalagi berpikir untuk membalas dendam. Yang terpikir adalah saudara ingin mengampuni orang yang telah melakukan itu. Itulah ciri-cirinya kalau di dalam diri seseorang itu memiliki kasih. Ketika dia dilukai, dikecewakan, ya, disakiti, dicelakai, dirugikan, yang timbul di dalam hatinya itu adalah dia ingin mengampuni orang itu. Yang kedua adalah belas kasihan dan perasaan empati, saudaraku. Ya, belas kasihan dan empati di dalam diri seseorang. Kalau dia mempunyai kasih, saudara, maka ada belas kasihan ketika melihat ada orang yang kekurangan, orang yang malang, ya. Ketika melihat ada orang yang berduka, tergerak hatinya oleh belas kasihan, ingin menolong, meringankan beban orang itu, bahkan ingin memulihkan keadaan orang itu supaya orang itu hidup normal lagi. Itulah belas kasihan dan empati, saudara. Ya, jadi bukan malah senang membuat orang menjadi rugi, ya, bukannya senang melihat orang itu menjadi susah, tetapi dia tidak tega ketika berhadapan dengan siapapun yang sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami kemalangan. Tidak betah, saudaraku. Dia tidak tega, mau selalu menolong. Itulah ciri-ciri kalau seseorang di dalam hatinya itu memiliki kasih. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Di dalam diri seseorang yang mempunyai kasih, dia pasti mempunyai kerendahan hati, saudaraku. Ya, dia tidak merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia tidak merasa dirinya posisinya lebih tinggi dari orang lain. Dia bahkan selalu ingin menghormati orang lain. Dia ingin selalu menempatkan orang lain itu di tempat yang lebih tinggi daripada dia. Ya, dia menaruh respect. Itulah kerendahan hati, saudara. Ya, dia tidak merasa dia lebih penting dari orang lain. Dia tidak merasa dia harus dihormati, ya, dibandingkan orang lain. Dia tidak merasa posisi levelnya itu lebih tinggi dari orang lain. Itulah sesama manusia. Ya, dia bahkan ingin selalu menghormati orang lain. Dia ingin selalu menghargai orang lain. Dia ingin selalu menempatkan orang lain di tempat yang terhormat, di tempat yang baik. Ya, itulah kerendahan hati. Jadi kalau saudara memiliki ketiga hal ini, saudara mempunyai sifat ingin mengampuni orang lain, saudara mempunyai belas kasihan, ya, terhadap orang lain, saudara memiliki kerendahan hati, maka bersukacitalah. Itu adalah ciri-ciri di dalam diri saudara memiliki kasih. Dan kalau di dalam diri saudara telah memiliki kasih, artinya saudara telah mengenal Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Bapa kita yang di surga, yang mempunyai kerajaan surga. Artinya saudara telah mendapatkan dan mengetahui siapa tuan rumahnya. Dan kalau kita tahu siapa tuan rumahnya, maka tentu saja kita bisa datang ke tempat itu. Ya, kalau saudara tidak mengasihi, malah yang ada saudara diajari untuk membenci. Ya, apapun saudara, bentuk kebencian itu adalah alat setan untuk membuat saudara tidak mengenal Allah. Ya, itulah cara setan untuk membuat saudara tidak mengenal Bapa yang di surga, Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.